warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi ke channel aku. Oke, perkenalin lagi, nama aku Rani Lailatul Fitria. Aku adalah seorang mahasiswa di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Video ini aku buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan yang diampu oleh Bapak Khairul SPD MPD. Di sini fotonya. Dan yang mau aku bicarain sesuai dengan judul yang ada, yaitu tentang COVID-19 dan beberapa kebijakan di dalamnya. Bapak Hairul sudah menyiapkan 5 perintah dalam tugasnya, dan aku akan menjawab lewat video ini. Dan aku harap kalian nonton sampai habis ya. Oke, langsung aja kita beralih ke pertanyaan pertama. Adapun masalah deskripsi dan lain-lainnya aku bakalan tulis di description box supaya teman-teman bisa mengetahui dulu apa sih yang sebenarnya bakalan dibicarain, dan baru kita mulai. Dan langsung aja ke pertanyaan pertama. Apakah saudara sepakat atau tidak terhadap program kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam mencegah ataupun mengatasi COVID-19? Silakan dijelaskan. Menurut aku hampir sepakat dengan beberapa program yang dilakukan oleh Bapak Jokowi khususnya. Tapi aku akan mengkritiki beberapa hal juga. Yang pertama, tentang kebijakannya untuk membebaskan narapidana. Di sini yang bertanggung jawab untuk ini adalah Bapak Yasona Lawli, yaitu beliau sudah membebaskan lebih dari 35.000 narapidana. Menurut aku, kebijakan ini adalah kebijakan yang cukup tidak menguntungkan untuk masyarakat. Kenapa? Di era pandemi ini, harusnya pemerintah itu sadar bahwa kemungkinan atau kecenderungan orang-orang untuk melakukan atau bertindak kriminal itu jauh lebih tinggi. Apalagi dengan banyaknya orang-orang yang terkena PHK ataupun tidak bisa mencari uang atau mencari nafkah karena COVID-19 ini. Dan itu adalah kebijakan yang cukup aneh buat aku. Terus kemudian kebijakan lainnya yaitu tentang bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah selama ini. Aku merasa bahwa bantuan-bantuan tersebut tidak mendapatkan pengawasan secara masif. Dan apalagi misalnya nih dalam bentuk bantuan-bantuan yang sembako. Nah, kebanyakan berada di sosial media, orang-orang yang mampu pun bisa mendapatkan itu. Meskipun yang kita tahu bersama bahwa data tersebut dari Kementerian Sosial. Hal lainnya yang saya tidak sepakati dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah inkonsisten yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Inkonsistensi yang sangat konsisten. Maksudnya apa? Pemerintah itu seolah-olah sangat cepat dalam perubahan pengambilan keputusan. Misalnya, setelah menetapkan penutupan bandara sampai bulan Juni, ternyata pada awal Mei kemarin itu bandara kembali dibuka meskipun dengan berbagai protokol kesehatan. Tapi tidak dipungkiri juga protokol kesehatan itu malah dijadikan ajang baru untuk masyarakat, misalnya surat keterangan bebas COVID yang bisa diperjualbelikan di e-commerce, dan juga beberapa hal lainnya yaitu tumpang tindih peraturan antar sesama menteri. Misalnya kemarin tentang masalah ojol, ada yang bilang bahwa ojol itu boleh membawa penumpang dan selain tidak boleh membawa penumpang. Tapi meskipun begitu, sekarang di aplikasi Gojek sendiri fitur untuk Gojeknya itu sudah dihapuskan sementara. Dan kebijakan lainnya adalah tentang bagaimana pembelajaran daring tidak mendapatkan perhatian khusus, terkhusus juga untuk daerah-daerah yang tidak memiliki jaringan internet. Pemerintah tidak memberikan solusi untuk pembelajaran model ini. Mungkin itu yang pertama. Pertanyaan kedua yaitu, jika saudara sebagai pembuat keputusan atau presiden, program apa saja yang akan dibuat untuk mengatasi atau mencegah penyebaran virus corona yang dianggap paling efektif? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan rapid test
atau tes massal terhadap virus corona di atas 200.000 sampai 250.000 per harinya, guna mendeteksi sedini mungkin virus corona ini dan percepatan karantina wilayah apabila diperlukan. Yang kedua, yaitu yang akan saya lakukan, memberi bantuan kepada orang-orang yang miskin dan juga rentan miskin, serta orang-orang yang terdampak kepada COVID-19 ini. Yang ketiga yang akan saya lakukan adalah memotong gaji lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif sebesar 50% guna membantu dana untuk penyebaran COVID-19. Yang keempat itu adalah memastikan adanya monitoring terhadap pembelajaran daring yang ada sehingga dapat dievaluasi secepat mungkin. Apabila pembelajaran daring ini ternyata tidak mampu dilakukan oleh seluruh Indonesia, maka perlu ditinjau kembali bagaimana solusi agar pembelajaran tetap berjalan. Yang kelima yang akan saya lakukan itu adalah pemberian bantuan kuota internet untuk tenaga pendidik dan juga mahasiswa pelajar agar tidak terputus dalam pembelajaran daringnya. Dan yang berikutnya itu adalah pemotongan uang sekolah ataupun uang UKT untuk perguruan tinggi negeri. Dan yang lainnya yang akan saya lakukan itu adalah membuat kebijakan bahwa tidak ada transportasi darat, laut, ataupun udara yang beroperasi kecuali hanya untuk pengantaran bahan pokok, paket, dan juga alat-alat medis. Efek dari virus corona menimbulkan berbagai dampak. Pertama, dampak ekonomi terkhusus untuk para pekerja yang dirumahkan dan kena PHK. Program kebijakan apa yang Anda lakukan sebagai pemerintah untuk membantu mengatasi dampak tersebut? Seperti yang saya sudah katakan tadi, saya akan melakukan rapid test sehingga tidak perlu sampai terlalu banyak yang dirumahkan, sehingga pekerjaan-pekerjaan seperti biasanya bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan secara internasional tentunya. Dan juga kepada para PHK dan sebagainya, saya akan melakukan tindakan yang sama, yaitu pemberian santunan untuk para PHK yang membutuhkan dalam rangka memutus rantai kemiskinan yang sebesar-besarnya, dan juga membantu para UKM khususnya untuk bergerak kepada usaha yang 4.0 dibantu oleh orang-orang yang sudah profesional di bidangnya. Itu yang akan saya lakukan. Yang selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat TNI, Polri, kemudian para tenaga medis yang sudah berjuang dan melindungi dalam rangka melindungi keamanan negara untuk Bapak TNI dan Polri, memberikan kesehatan kepada kami, membantu kami untuk segera sehat, kepada orang-orang dan tenaga medis. Semoga menjadi amal jariah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga untuk pemerintah pusat yang sudah berpikir siang dan malam agar masalah pandemi ini segera berakhir di negeri kita. Bapak dan Ibu pejabat daerah yang juga sudah berpikir siang dan malam untuk masyarakatnya agar penyebaran virus corona tidak seperti Amerika ataupun Italia. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merelakan dirinya untuk stay di rumah aja, makasih. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bakalan terus semangat melanjutkan hidup. Dan buat teman-teman seperjuangan, buat kakak-kakak yang lagi penyelesaian skripsinya, terutama tetap semangat dan tetap kerjain skripsinya. Semoga kalian dan kita semua bisa wisuda sesuai waktu yang sudah ditentukan, bisa sarjana sesuai waktu yang sudah ditargetkan. Dan terakhir,
marilah kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berlalu, meskipun sampai saat ini belum ada peneliti yang mampu mendeteksi kapan pandemi ini akan berlalu. Tapi kita yakin bahwa hanya Allah SWT yang bisa segera mengangkat pandemi ini dari muka bumi, wabah ini dari muka bumi. Terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Kalau kalian punya saran dan komen, silahkan komen di bawah. Jangan lupa follow Instagram aku, dan juga jangan lupa di subscribe, like, dan share ke sosial media yang kalian punya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every single day I'm gonna make